Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Di video kali ini saya akan membahas sebuah tema yang menarik, di mana saya pernah memposting sebuah gambar, ya, gambarnya seperti ini. Di sebelah kanan saya berikan tulisan biasa-biasa saja, mudah, gampang, pokoknya lupain aja, seperti itu. Dan di sebelah kiri saya kasih gambar seperti kusut, di mana melambangkan pikiran. Nah, seringkali ketika Anda mengatakan gampang, mudah, biasa-biasa saja, nggak usah dipikirkan, kebalikannya malah pikiran Anda merasakan kusut yang luar biasa. Nah, ketika saya posting gambar ini di sosial media, ada yang mengatakan, iya tuh seperti itu, iya tuh susah. Kadang-kala mengatakan gampang, tapi ternyata pikiran tidak. Nah, jikalau pikiran dan kata-kata Anda sepertinya tidak sinkron, tidak nyambung, Anda ingin mengatakan biasa-biasa saja, lupakan saja, tapi malah mikirkan, Anda patut menyaksikan video ini sampai selesai. Saya mempelajari ilmu pengembangan pikiran yang bernama NLP atau Neuro Linguistic Programming. Sekali lagi, NLP atau Neuro Linguistic Programming, yang artinya sel saraf atau pikiran kita dikendalikan oleh linguistik, oleh kata-kata kita. Artinya kalau kita mengacu kembali kepada gambar yang saya berikan tadi, antara kata-kata dengan pikiran harusnya nyambung, di mana dimulai dari kata-kata terlebih dahulu. Linguistic programming, di mana kata-kata bisa mempengaruhi pikiran Anda. Artinya jikalau pikiran Anda tidak terpengaruh oleh kata-kata, ada masalah dalam diri Anda tentunya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut? Sejatinya ketika Anda mengatakan semangat, seharusnya semangat. Kalau Anda mengatakan bisa, seharusnya bisa. Tapi ketika mengatakan bisa namun hasilnya malah sulit, tidak bisa, mana mungkin, maka mungkin perlu dicek terlebih dahulu hal-hal berikut ini. Seringkali kita mudah mengatakan sesuatu hal yang berkonotasi negatif. Misalkan sulit, ya, apalagi tidak mungkin, apalagi mana mungkin bisa, susah seperti itu, saya kan orang biasa-biasa saja, saya tidak mungkin melampaui hal-hal yang dia miliki, misalkan seperti itu. Jadi kemungkinan hal-hal tersebut selalu hadir dalam diri Anda. Hal-hal tersebut Anda hadirkan setiap hari. Artinya kalau boleh dikatakan mengenai, kalau kita mengacu pada teori pikiran bawah sadar, pikiran bawah sadar Anda isinya hal-hal yang negatif. Jadi selama ini mudah untuk menghadirkan hal-hal yang negatif ketimbang hal-hal yang positif. Sehingga ketika Anda mengatakan bisa, mudah, dan sebagainya, malah pikiran Anda menolaknya. Contohnya seperti ini, ketika Anda mengatakan malas, bete, dan sebagainya, pasti respon tubuh Anda langsung seperti ini kan? Malas, bete. Ingat, NLP, Neuro Linguistic Programming. Pikiran kita dipengaruhi oleh yang namanya linguistik. Ketika Anda mengatakan bete, malas, dan sebagainya, mungkin Anda akan lebih mudah melakukan atau memerintahkan tubuh Anda untuk bisa bete, malas, langsung seperti itu. Beda ketika Anda mengatakan semangat. Coba katakan semangat, bisa, dan sebagainya. Apakah Anda langsung berubah seperti itu? Amat sekali. Beberapa orang saya minta untuk melakukan itu biasanya butuh beberapa kali, butuh penyadaran bahwa ketika semangat ya harus semangat, ketika bisa ya Anda harus, tubuh Anda merespon bisa seperti itu. Ini mungkin yang terjadi ketika Anda jarang sekali melatih. Ketika Anda mensugesti hal-hal yang positif, tubuh Anda tidak dilatih untuk meresponnya dengan positif pula. Baiklah, bagaimana kalau sekarang kita melatihnya? Katakan pada diri Anda, saya bisa, saya semangat, saya luar biasa. Hari ini, di pagi hari ini luar biasa, cerah, semangat, seperti itu, membahagiakan, penuh dengan inspirasi. Anda dikelilingi oleh orang-orang yang Anda cintai, dan begitu semangat. Kalau hal ini Anda katakan setiap hari, maka pikiran bawah sadar Anda, ya, kalau kita mengacu pada teori pikiran sadar dan pikiran bawah sadar yang luasnya seluas samudra ini, ketika diisi dengan hal-hal yang positif, maka ketika nanti disugesti atau terstimulus dengan sebuah respon, sebuah stimulus, maka responnya adalah akan keluar hal-hal yang positif. Ada kesalahan, ada kesulitan, dan sebagainya, maka yang keluar karena biasa diisi dengan hal yang positif, maka akan keluarnya hal yang positif pula. So, tips yang pertama yang harus Anda lakukan agar pikiran dan kata-kata sinkron adalah Anda harus mengatakan hal-hal yang positif. Lalu yang kedua, ada istilah dalam hipnoterapi yang sangat saya suka, yaitu fake it until you believe it.
Materi ini mungkin pernah saya bahas di video saya sebelumnya, namun akan saya ulas kembali. Fake it until you believe it. Buat sesuatu itu meskipun tidak nyata, Anda buat berulang-ulang sampai Anda yakini. Fake artinya palsu. Sugesti yang palsu artinya sugesti yang mengatakan bahwa Anda bisa, Anda hebat, Anda sukses, Anda semangat dan sebagainya. Walaupun Anda merasa tidak seperti itu, Anda katakan berkali-kali, lalu Anda rasakan tubuh Anda responnya oke juga. Ya, maksudnya ada perubahan ketika Anda mengatakan itu, Anda katakan berkali-kali, maka pikiran bawah sadar akan mencatatnya, akan menyatakan, akan mengakui, akan mengamini bahwa iya benar. Anda semangat, Anda hari ini luar biasa, Anda hebat dan lain sebagainya. So tips yang kedua, fake it until you believe it. Lakukan sugesti berulang-ulang sampai Anda yakini bahwa Anda sebetulnya benar-benar seperti yang Anda katakan. Entah mengapa ketika ada permasalahan, Anda katakan, saya bisa menyelesaikan itu. Pikiran Anda sadar, pikiran bawah sadar Anda atau pikiran Anda mengatakan, iya, saya bisa melakukan hal itu. Lalu bagaimana hal yang harus Anda lakukan supaya pikiran tadi dengan kata-kata kembali sinkron? Hal yang ketiga yang harus Anda perhatikan adalah ada istilah juga dalam NLP yang saya suka, yaitu the quality of your life is the quality of your communication. Kualitas hidup Anda akan ditentukan oleh kualitas komunikasi Anda. Hal ini perlu di mana Anda mampu berkomunikasi ke dalam pikiran Anda sendiri. Setiap hari kita berbicara dan jumlahnya, wah saya tidak tahu, mungkin jutaan kali Anda berbicara kepada diri Anda sendiri. Oleh karena itu, untuk membuat pikiran bawah sadar Anda lebih sehat lagi, isinya benar-benar berisi pikiran-pikiran yang positif. Dan pikiran positif ini bisa menang, karena sering sekali saya menemukan orang yang bermasalah adalah mereka yang dikuasai oleh pikiran negatifnya. Nah, agar supaya pikiran positif ini bisa lebih hadir dalam diri Anda, menguasai diri Anda, maka sering-seringlah Anda untuk satu, tentu mengatakan hal yang positif seperti yang saya katakan di awal. Yang kedua, jika Anda tidak mampu, gunakan teknik yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya, ini reframing, membingkai ulang. Jika ada hal yang negatif, apa makna dari kejadian tersebut? Katakan kepada diri Anda. Reframing artinya membingkai makna, memaknai, katakan pada diri Anda apa hikmahnya. Sehingga pikiran negatif tersebut hilang. Ketika sesuatu dikatakan apa hikmahnya, apa sih manfaat dari kejadian ini semua, maka akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, ada istilah dalam ilmu NLP yang saya pelajari juga disebut chunk down. Sebuah pernyataan umum, sebuah pernyataan besar itu bisa di-chunk down, bisa dipecah sehingga memiliki makna. Misalkan seperti ini. Seringkali seseorang mengatakan, wah, sulit seperti itu. Jadi memaknai semua itu sebagai sebuah kesulitan. Atau semua orang tidak menyukai saya. Banyak orang yang begitu tapi gagal. Terlalu memaknai semua secara besar atau general, ya. Nah, untuk bisa menghancurkan mental seperti itu, Anda bisa melakukan yang namanya chunk down. Chunk down itu membuat sesuatu itu lebih dipecah-pecah lagi. Misalkan Anda bisa melakukan seperti ini, menanyakan kepada pikiran bawah sadar Anda. Siapa, misalkan kalau ada yang Anda mengatakan banyak orang yang memusuhi Anda, tidak senang kepada Anda, siapa tepatnya orang yang tidak menyukai Anda tersebut? Atau kalau Anda tadi mengatakan mungkin susah seperti itu, tepatnya bagian mana yang susah? Jadi di chunk down, dipecah, dihancurkan satu persatu dengan lebih spesifik menanyakan kepada diri Anda. Sekali lagi ingat, 3 tips yang tadi saya katakan, ya, untuk bisa membuat Anda positif, ditambah dengan 3 tips bagaimana membuat diri Anda tetap positif. Tentu satu, yang pertama positif, yang kedua reframing, yang ketiga chunk down. Anda harus lakukan itu sehingga Anda benar-benar bisa menjadikan diri Anda berproses. Tentu hal ini sekali lagi berproses. Kalau setiap hari, saya katakan kembali, kalau setiap hari Anda mengatakan hal positif, memberikan vitamin kepada pikiran bawah sadar Anda dengan sugesti-sugesti yang positif, maka akan lebih mudah bagi Anda untuk bisa menghasilkan pikiran yang positif pula. Ketika Anda mengatakan bisa, saya mampu, saya mudah bagi saya menyelesaikan masalah itu, maka pikiran Anda pun akan mengamini sehingga kedua-duanya bisa bekerja sama dengan baik. Oke? Demikian tips dari saya. Semoga bagi Anda yang saat ini masih terlilit dengan pikiran yang kusut tersebut bisa terselesaikan pelan-pelan dengan sabar. Latih pikiran Anda, latih komunikasi Anda, linguistik Anda, katakan hal-hal tersebut setiap hari. Saya Adam Hidayat dari Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.